Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan pimpinanmu sepanjang kehidupan kami sampai pada hari ini. Atas berkat pimpinanmu dan penyertaanmu kami dapat melalui masa-masa yang sulit ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah persekutuan doa kami. Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya dapat memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita akan datang menyembah hadirat Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan telah memimpin kita. Walaupun kita dalam masa-masa sulit seperti ini, kita dapat berkumpul walaupun secara online untuk bersekutu dan memuji Dia. Mari kita naikkan puji-pujian Saat Ini Saat Indah. Mari sekali lagi kita memuji Tuhan, kita bersyukur atas kasih-Nya yang ajaib, yang selalu membimbing kita dan selalu sedang menggenapi firman-firman-Nya. Mari kita naikkan lagu Ajaib Kasih-Mu Yesus. Yang
menyanyikan pokok doa kita yang tertera di layar. Mari sama-sama kita mendoakan pokok doa tersebut. Kita akan segera memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari untuk menyambut pelayanan firman Tuhan ini kita nyanyikan lagu pujian Jiwaku Terbuka Untukmu. Supaya
saudara sekalian, mari kita berdoa. Berkatilah kami Bapa dengan kebenaran-Mu. Berikanlah roh penuntun, roh kudus yang mencerahkan pikiran kami. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Di dalam pembacaan kitab Yeremia pasal 18 ayat 1-6, kita sudah mendengar pada hari Minggu yang lampau, di mana Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk melihat tukang priuk bekerja pada waktu itu, saudara sekalian. Seperti tukang priuk membentuk priuk, demikianlah Allah akan membentuk umatnya. Tetapi yang jadi persoalan adalah bahwa umat Allah adalah manusia. Berbeda dengan tanah liat. Tanah liat tinggal diambil, dibentuk sesuai dengan kehendak si pembuat bejana itu. Tapi manusia berbeda, saudara. Presiden pertama RI pernah mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Setiap orang pasti mempunyai keinginan. Keinginan yang kecil maupun keinginan yang besar. Karena itu jika saya bertanya kepada orang-orang Kristen, apakah mereka mempunyai kerinduan atau mimpi untuk menjadi orang Kristen yang berkualitas bagus? Hampir semua, barangkali semua akan berkata, ya pastilah ingin mempunyai kerinduan, mempunyai spiritualitas yang bagus. Bersyukur banyak orang Kristen yang berkualitas di seluruh dunia. Ada banyak sekali orang-orang Kristen yang mempunyai kualitas yang jempolan. Sangat-sangat bagus, sangat-sangat memuliakan Tuhan. Dipakai oleh Tuhan menjadi kesaksian yang indah, bukan main. Tapi jangan lupa, juga ada orang Kristen yang berkualitas sedang-sedang saja. Biasa-biasa saja. Bahkan ada orang Kristen yang sama sekali tidak mengalami terobosan. Yang menyedihkan adalah orang-orang Kristen yang bertipikal seperti itu cenderung menjadi orang Kristen duniawi, saudara sekalian. Meskipun Tuhan ingin membentuk, memoles, menempah anak-anaknya, pembentukan itu tidaklah terjadi secara otomatis. Jika kita, saudara dan saya, tidak membiarkan Tuhan mengerjakan bagian Dia. Kalau kita tidak mengizinkan Tuhan berkarya di dalam diri kita, maka Tuhan tidak melakukan bagian Dia, membentuk kita. Sementara itu, saudara, juga ada orang Kristen yang mau menjadi kuat, tetapi tidak bersedia dibentuk dan ditempah oleh Tuhan. Jadi satu sisi Tuhan ingin membentuk, tapi orang yang ingin dibentuk tidak bersedia dibentuk. Tapi ada juga orang yang ingin dibentuk, tapi tidak bersedia membayar harga ketika Tuhan mau membentuknya. Keinginan saja tidak akan membuat apa yang kita inginkan akan menjadi kenyataan. Jika kita tidak mempunyai tindakan apapun untuk merealisasikannya. Keinginan sudah sangat bagus, tapi kalau kita hanya berhenti pada keinginan saja, maka tidak ada faedahnya sama sekali. Seorang olahragawan yang ingin menjadi juara di dalam bidang yang dia tekuninya, pasti tidak akan pernah terjadi jika ia malas berlatih, ogah-ogahan, tidak disiplin, tidak mau berlatih, dan tidak mau membayar harga. Mahasiswa tentu saja ingin menjadi sarjana, tetapi cita-cita itu sulit, bahkan besar kemungkinan tidak akan terjadi apabila sang mahasiswa ogah-ogahan di dalam perkuliahannya, sering membolos, tidak mengerjakan tugas dan kewajibannya, tidak lulus ujian dan sebagainya. Keinginan menjadi sarjana akan menjadi mimpi kosong. Orang-orang juga ingin sukses, saudara sekalian.
Saudara ingin sukses, saya pun ingin sukses. Di dalam karir kita masing-masing. Termasuk sukses dalam berumah tangga. Tapi, saudara, kegagalan akan terjadi jika kita tidak mengerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Tidak bekerja dengan keras dan smart, sehingga apa yang menjadi keinginan kita tidak akan menjadi kenyataan. Saudara dan saya pasti menginginkan mempunyai tubuh yang sehat, bukan? Saya pastikan bahwa tubuh yang sehat tidak akan kita miliki. Sebaliknya penyakit akan merongrong tubuh jasmani kita. Apabila berbagai anjuran tentang cara menjaga kesehatan, merawat tubuh dan sebagainya, itu kita lalaikan begitu saja. Begitu pula dengan orang Kristen yang mau bertumbuh menjadi dewasa, saudara. Ia tidak akan menjadi orang Kristen yang kuat. Hanya menjadi orang Kristen yang begitu-begitu saja. Jika ia tidak bersedia digembleng, dibentuk oleh Allah sendiri. Albert Einstein pernah berkata, adalah sebuah kegilaan jika seseorang melakukan hal-hal yang biasa secara berulang-ulang, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Ini sebuah kegilaan, kata Albert Einstein. Sudah bayangkan, kata Albert, mengerjakan sesuatu secara biasa, tidak bisa mengharapkan hasil yang luar biasa. Apalagi kalau kita, orang-orang Kristen, tidak mengerjakan sesuatu yang harusnya kita kerjakan. Hal kedua yang diungkapkan oleh Albert ini adalah bahwa kita tidak bisa mengerjakan sesuatu asal-asalan. Sekedar saja. Jika kita merindukan mempunyai kerohanian yang bertumbuh dan kuat. Harus melakukan lebih dan lebih lagi. Baru dengan cara seperti itu akan menghasilkan pertumbuhan yang maksimal. Saudara sekalian, selain tidak melakukan bagian yang harus dikerjakan, seperti disiplin rohani, sebagian orang Kristen juga tidak rela dibawa ke jalan yang terjal, ke gurun yang gersang, ke tengah ombak yang bergelora, badai yang mengamuk, untuk dibentuk oleh Allah di lokasi-lokasi seperti itu. Selama 40 tahun, Tuhan membentuk seorang Musa di padang gurun. Sebelum akhirnya memakai dia sebagai seorang pembebas bagi Israel. Bangsa Israel yang mempunyai mental sebagai budak karena lebih dari 400 tahun mereka ada di Mesir, dibawa keluar dari Mesir. Dan Tuhan membawa mereka berkelana selama 40 tahun di padang gurun hanya untuk melatih umat Allah ini untuk lepas dari mental perbudakan mereka yang mereka miliki. Yusuf muda mempunyai mimpi yang indah. Sebabnya pada waktu masih muda dia dibuli oleh saudara-saudaranya yang lain. Sebab Yusuf menyatakan bahwa Tuhan memberikan mimpi kepadanya bahwa semua saudaranya satu saat akan sujud menyembah kepadanya, termasuk orang tuanya. Saudara-saudaranya merasa tidak senang dengan kelakuan Yusuf muda ini. Selain karena ayahnya lebih sayang kepada dua anak yang dilahirkan oleh Rahel. Saudara sekalian, Yunus mempunyai mimpi yang besar. Dan dia mengejar mimpi itu. Bukan hanya sekedar bermimpi. Dia kejar mimpi itu
Dia relakan kemana saja Tuhan memimpinnya. Dia merelakan ketika saudaranya menjadikan dia sebagai barang dagangan, dijual menjadi budak. Dia tidak bersungut-sungut ketika Tuhan membiarkan para saudagar membawa dia ke Mesir, di tanah yang adalah negeri asing sekaligus negeri najis bagi orang Yahudi. Dia merelakan dirinya diperbudak di rumah Potifar. Dia merelakan dan tidak marah, tidak bersungut-sungut kepada Allah, manakala Allah mengizinkan dia difitnah. Dan Allah sepertinya silent, tidak memberikan pembelaan. Dan akhirnya Yusuf muda harus menjadi narapidana dengan tuduhan yang sangat berat, moralitas. Yusuf membiarkan Tuhan menuntun dia memasuki peta buta. Kemanapun Tuhan menuntunnya, dia menjalaninya dengan sukacita. Sampai waktu Tuhan tiba, disitulah Tuhan mewujud nyatakan mimpi besar yang Tuhan berikan kepadanya. Mengapa sebagian orang Kristen gagal ditempa, saudara sekalian? Karena kurang percaya akan pembentukan Allah melalui berbagai cara yang dia kehendaki. Itulah sebabnya kita tidak berdoa seperti Jenderal Douglas MacArthur yang berdoa supaya anaknya satu-satunya yang bernama Arthur itu tidak melewati jalan yang nyaman, tapi memasuki area yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan tekanan. Sembari berdoa supaya Tuhan menjaga, melindungi anaknya itu. Di tengah badai, ditempa, dibentuk menjadi pribadi yang kuat. Sambil mempunyai belas kasihan bagi orang-orang yang gagal. Itu yang didoakan oleh Jenderal Douglas MacArthur. Karena dia tahu, inilah cara terbaik untuk melatih anaknya untuk menjadi orang Kristen yang sehat, kuat, dan dewasa. Selain karena tidak tahu cara pembentukan Tuhan, yang kedua adalah karena memang tidak mau membayar harga ketika Tuhan bermaksud untuk membersihkan, ketika Tuhan bermaksud untuk membakar, ketika Tuhan bermaksud untuk menempa dengan pukulan, dan ketika Tuhan bermaksud untuk memoles dengan halus. Semua itu menggambarkan penderitaan, kesusahan, kesakitan, ketidaknyamanan, keluar dari zona nyaman. Tapi justru melalui itulah orang Kristen dibentuk. Nah, hal seperti inilah tidak banyak orang yang menyadarinya. Orang-orang mau masuk surga, tapi tidak bersedia memikul salib yang Yesus tawarkan. Itulah sebabnya, saudara sekalian, sebagian orang Kristen tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu menjadi orang Kristen yang sehat, kuat, dan bertumbuh. Bercermin dari contoh-contoh yang saya uraikan tadi, saudara, dan melihat animo orang Kristen sehari-hari, terus terang saya mempunyai kekhawatiran. Jangan-jangan sebagian orang di antara kita hanya mempunyai keinginan masuk surga, tetapi tidak menempuh jalan yang dianjurkan oleh Allah. Kalau itu yang terjadi, saudara, kita hanya menginginkan, dan kenyataannya tidak mendapatkannya. Renungkanlah itu baik-baik. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surga,
firman Tuhan Yeremia yang mengajari kami tentang pembentukan yang Allah lakukan. Baiklah kami menyadari, membawa diri kami, mengizinkan Tuhan berkarya di dalam diri kami. Merelakan Tuhan menuntun kemanapun Tuhan memimpin kami. Seperti Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh ke padang belantara untuk dicobai oleh iblis. Seperti Tuhan menuntun Yusuf masuk ke dalam tanah perbudakan, tapi akhirnya menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Mampukan kami Tuhan untuk menangkap pesan Tuhan pada malam hari ini. Di kesempatan ini baiklah kami berdoa ya Bapa untuk berbagai kesulitan yang kami alami. Biarlah di dalam kesulitan yang terjadi kami tidak lagi bersungut-sungut, tapi berharap kepada Tuhan, berdoa, merindukan pertolongan Tuhan. Kami merindukan berjalan bersama dengan Tuhan, melihat jejak-jejak Tuhan, melihat tangan Tuhan berkarya di sepanjang hidup kami. Jika kami kekurangan makanan, suplailah burung gagak, kirimlah mana seperti yang Engkau lakukan di dalam umat Israel ribuan tahun yang lampau. Bagi yang terbaring lemah, bagi yang terbaring lemah sakit, Tuhan anugerah-Mu dicurahkan. Ini doa kami Bapa. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia. Biarlah selalu ada belas kasihan, hikmat yang Tuhan berikan kepada pemimpin bangsa ini untuk menyelesaikan begitu banyak persoalan yang sedang menimpa negeri ini, bahkan menimpa dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa-bangsa yang sedang berupaya keras mengatasi penyakit virus corona ini. Mampukanlah para ahli untuk menemukan terapi yang terbaik untuk menyembuhkan, mencegah penyakit ini. Kami berdoa untuk pergerakan ekonomi setelah bencana ini, biarlah bisa berjalan dengan normal dengan waktu singkat, sehingga setiap masyarakat mendapatkan penghasilan yang layak. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk jemaat Philadelphia yang sedang sakit Bapak, kami mohon belas kasihan-Mu. Orang-orang yang sedang lemah imannya, Tuhan juga kuatkan kembali. Serahkan anak-anak kami dalam tangan, Tuhan peliharakan satu persatu. Janganlah bawa mereka dalam pencobaan ya Bapak, lepaskanlah mereka daripada yang jahat. Serahkan juga untuk gereja kami berdoa Bapa, kiranya Engkau mengutus malaikat-Mu mengawal umat-Mu dimanapun berada. Dengarkan kami Tuhan, kami berdoa di dalam Yesus Tuhan. Amin.